Dia pasti akan tahu kloter 17 teh berarti di Sukabumi mulai dari aya ti 17 jadi ke Bandung pokoknya 17 teh di Sukabumi udah pasti ya. Jadi hafal minimal kloter ari teu apal-apal ti sanes mah kloter mah teh apal kloter urang nya eta we ari mah kloter 17 umpamana beres we nanti sama dia dikasih tahu nanti di dina grup itu dikasih tahu semua ya. Terus selanjutnya untuk ibu-ibu yang umurnya di bawah 45 lah ya 45 ke bawah yang masih mendapatkan menstruasi masih banyaknya punya lamun nanti sudah tidak dapat lagi aman lah di bawah ya. Tapi yang masih dapat menstruasi nah itu kita harus ada pencegahannya karena di dalam satu siklus itu 40 hari pasti akan ketemu satu kali kita haid ya, kecuali kalau ibu yang menggunakan KB suntik yang 3 bulan. Tapi itu pun tetap disarankan jaga-jaga karena tidak menutup kemungkinan di Indonesia dia nggak pernah tidak pernah haid sampai ke situ karena aktivitasnya banyak, ditambah stres, ditambah lagi capek, ditambah lagi kurang tidur dan sebagainya, akhirnya dapatlah haid. Ya, jadi itu tetap harus. Nah, pencegahannya cuma ada satu, kita ada namanya obat yang bisa mencegah supaya tidak supaya menghentikan darah ya, menghentikan darah namanya Primolut ya. Nah, Primolut ini agak susah dicari untuk daerah Pejabat ini nggak ada. Kemarin sudah ada yang pesan ke saya, sudah dapat, tapi saya tinggal sisa ada 5 lembar lagi, 5 lembar lagi tuh. Ternyata udah nunjuk ya dari tadi itu bawa ya. Saran baiknya sebenarnya pemakaian seperti ini Bu, karena kalau siklus haid itu, makanya kalau ibu dapat obat ya, siklus haid kita nggak tahu nih kapan kita datang. Kalau dia sudah tahu saya tanggal 5 haid, nah tapi di sana belum tentu lagi kita tanggal 5. Nah tadi dengan aktivitas kita banyak, bisa tanggal 5 itu jadi mundur tanggal 4, bisa tanggal 5 itu jadi maju tanggal 1, bisa juga tadi ya tanggal 5 jadi mundur tanggal 20. Jadi kita nggak tahu, bisa maju bisa mundur. Mana tuh dok? Makanya disarankannya kita harus minimal punya 5 lembar untuk obat itu. Jadi sebelum berangkat 10 hari kita sudah minum obat itu satu tablet sekali minum per hari. Ya, jadi 10 hari kita sudah memberhentikan haid kita. Nanti di sana selama 40 hari berarti 4 lembar. Ya, sudah pulang mah sudah, silakan saja. Nah, jadi nanti kita minimal punya itu 5 lembar. Jadi 10 hari sebelum berangkat, ya, 40 hari selama masa di sana. Diminumnya 1 kali 1. Gimana dok? Lamun teka bendung, bisa jadi teka bendung. Sudah kita minum 1 kali 1, tiba-tiba pas hari hanya kita dapat haidnya tetap keluar. Hanya tetap keluar saking kaetana pemana hormonnya tidak bisa dikontrol, bisa saja kan, apapun bisa terjadi di sana. Langsung jangan panik, langsung minum 2 tablet sekaligus hari itu juga 2 tablet. Enggak berhenti juga, sorenya minum lagi 2 tablet. Enggak berhenti juga, malamnya minum lagi 2 tablet. Sehari kita maksimal 6 tablet. Insya Allah berhenti. Kalau sampai nggak berhenti juga, saya nggak tahu juga ya. Insya Allah berhenti. Yang sudah harusnya berhenti. Jadi maksimal 6. Tapi kalau kita sudah minum obat itu 6 tablet per hari turun ke dokternya, dok pangnensikeun. Soalnya tensinya akan naik. Efek samping obat itu tensinya akan naik. Jadi harus hati-hati ya. Tetap harus hati-hati. Nah, kalau itu normal aja sudah, alhamdulillah nggak apa-apa. Obatnya beli 5. Saya masih tinggal punya 5 lembar lagi, tak ini sudah pesan. Tapi nggak tahu ya saya. Seatas 6 tadi yang menghentikan, terus besoknya 6 lagi. Nah, besoknya kita coba kembalikan lagi normal. Satu. Kalau dia berhenti cukup dengan 111. Karena biasanya yang paling banyak keluar itu memang hari pertama dan hari kedua. Ya, setelah itu enggak. Nanti 111. Ternyata kita balik 1 tapi enggak 1 kali 1 ya. 3 kali 1. Ya, 3 kali 1 aman, dia enggak keluar. Oke, hari berikutnya turunkan 2 kali 1. Aman, hari berikutnya kita turunkan 1 kali 1 lagi. Aman.
terus saja seperti itu. Jadi turun dosisnya nggak drastis Pak Haji ya, pelan-pelan. Nanti ya Bu ya, yang nanti mau pakai silakan. Ya mudah-mudahan sampai sana haid sudah, apalagi ya yang belum saya sampaikan. Ya mudah-mudahan nanti ingatkan saya, bisa ada yang mau bertanya, maka silakan silakan. Mang Tono mau nanya, Enggak Pak, yang mau bertanya. Sholat kalau obatnya sholat terus pasti ya sama. Oh ya satu lagi nya Pak, aing ngerokok tak, dulu ya tak tinggal. Aing rokok mah. Nah aturannya mah untung-untungan. Ya sebenarnya untung-untungan mau lolos mah, mau kependak, ari itu lolos mah kependak ya. Jadi baiknya ya ibu-ibunya ada saya mah tidak melarang ya kalau ada waktunya pengen ngerokok silakan pamananya waktunya ada. Hei saya udah susah kalau yang pengen ngerokok mah. Tapi ada tapinya nyapa anu ngerokoknya tekengin gelebet hotel ya. Jadi nanti kan hotel itu kan pakai AC terus-terusan ya. Kasihan jamaah yang nggak merokok, nanti itu rokok asap rokoknya muter-muter di situ kan hirup anu jamaah nu sanesna ya. Jadi kalau mau merokok silakan di luar hotel. Ya banyak. Enggak, saya nggak melarang untuk merokok juga, tapi kan batasi. Tong bateri, namun di Indonesia mama sabungkusan itu di itu mah sabatang we. Ternyata lo ulah sampai kan dia batuk Nah, kalau nggak batuk satu aja pakai masker ya. Oh ya kedua Bu sama Bapak banyak minum, yang ketiga makan buah-buahan ya, jangan lupa. Dan yang di Indonesia ayah tentu hobi makan buah. Ya, di mana makan anggur-anggur. Nah, iya. Betul. Jadi buah, tadi saya lupa bahas ya. Di sana nanti banjir sama buahnya punya. Untuk heran, di itu kata ayah we ngasihin buah. Kalau rezekinya bagus, banyak saya ngasih buah. Dan buah di sana itu beda dengan buah di kita. Di kita mah buah teh asemnya, di itu mah manis, tapi ayah ada asam. Yang paling sering nanti ada apel dan jeruk. Kalau jeruknya manis silakan mangga dimakan. Kalau jeruknya asam nggak boleh, karena kita akan jaga pencernaan kita ya, lambung kita ya dijaga. Apel selalu dimakan, nggak boleh nggak dimakan. Ya apel mahnya. Nah nanti ada anggur, betul kata Pak Haji saya diingatkan. Sebenarnya anggur itu nanti ketemunya banyaknya di Madinah. Di Madinah teh anggur nanti kecil manis kecida. Ya. Dok, anggur bisa nyebabin kita batuk enggak? Itu Bu, salahnya. Anggur mah tidak menyebabkan batuk. Kenapa orang makan anggur jadi batuk? Memang sudah ada bakterinya. Dia makan anggur jadi batuk. Karena anggur itu manis sekali. Di tenggorokan jadi agak enggak enak ya. Nah, jadi kalau yang mau makan anggur makan aja. Pak Haji anggur nggak nyebabin makan batuk, nggak. Cuma karena dia sudah mau batuk pasti ya. Terus makan anggur itu manis. Kedua, amun tuh makan anggurnya tadi dicuci. Dan masa bersihnya. Pokok anggur teh penuh dengan bakteri mulutnya. Makanya jadi batuk. Nah eta. Apa karena ini ayah ingin cai teh? Kol, tiis kol. Ya. Ya, not colak. Nu mana dari eueun eta teh? Minum aja, mau yang pun, yang panas. Babin batuk Enggak Pak Haji. Enggak. Yang bikin batuk itu enggak bersih aja. Dok, begini, pernah nanya ini saya makan air kol dingin. Ternyata ketika sudah begitu kuat terus sehingga tidak ada bersuara. Karena mungkin ini diisi oleh yang dingin, mungkin begitu aja. Bagaimana yang biasa-biasa aja lah gitu kemana? Boleh. Yang biasa lebih baik, tapi
bukan air es, air dingin full tadi teh yang bikin kita batuk. Bukan ya. Tetap saja yang bikin kita batuk itu tetap bakteri. Ya, mungkin sudah ada bakteri yang masuk Pak Haji ke dalam tubuh kita tidak sudah mulai menurun kondisi tubuh kita. Kebetulan Pak Haji minumnya yang dingin balik lagi, jadi lahirnya kita batuk. Ya, tapi tetap saran saja lebih baik memang kita minumnya yang biasa saja. Nanti ada banyak yang biasa-biasa. Kalau saya dulu hobinya dingin Pak Haji melangkul. Alhamdulillah pas pulang ke Indonesia nggak pernah batuk. Sampai ke Indonesia nggak pernah batuk. Justru saya sudah nyampe sini jadi malah batuk di sini ya, karena banyak ketemu sama orang, kita pakai masker. Jadi masker ya, saya udah bilang tadi masker 24 jam kecuali tidur. Itu mah wajib. Ngap dong, mulai dari sekarang belajar. Insya Allah nggak akan ngap di sana. Ya. Ada lagi Bu, kumpul di sini. Yang head sudah, yang macet sudah, yang stres sudah, penyakit menular sudah, penyakit jantung sudah, radel mengapa sih? Setahu saya kalau di sana Pak Haji makanannya nggak aneh-aneh sih sebenarnya. Ya, jadi dia sudah menyocokkan dengan kondisi jamaah haji. Paling dari satu besek itu, dari satu tempat itu nasi, sayuran, lauk. Nah, lauknya teh ayam ikan, ada ayam, biasanya kami hari ayam, besok ikan, selang-seling, ada telur, ya Pak Haji ya. Terus ya itu aja bolak-balik ikan, ayam, telur, ikan, ayam, telur itu yang bolak-balik. Teh ayam ikan asin mata ayam. Terus teh ayam sepi putri teh ayam. Jadi senang orang aman kalau Indonesia yang masaknya cateringnya aman. Nah, yang Bandung itu munti Indonesia geus bekel bawa pedas. Di Indonesia geus bekel bawa sepi 2 kilo pamana. Eta tah. Di Indonesia geus bekel bawa Indomie atau sarimi sadus. Ayah, jangan salah nanti mah. Nah itu yang bikin apa ya kita jadi sakit. Sebenarnya kalau catering Indonesia itu sudah lolos gizinya, sudah lolos dari internasional itu ya, dari bumbunya, dari apa semua sudah diukur, gizi nilai gizi semua sudah diukur. Nah kalau kita patuh terhadap itu saja, insya Allah nggak sakit. Kalau kita masih kurang boleh, potong silakan, tapi jaga bebauan ya nggak boleh, ikan asin, ikan teri, ikan rebon. Nanti satu lagi yang di sana bisi ketemu daging domba, daging domba ya, daging ontak, domba dan ontak jangan dimakan. Untuk yang darah tinggi. Untuk yang darah tinggi, untuk yang normal mah enggak. Kadang-kadang tergoda itu. Ya kadang-kadang saking atau irahadinya ulah nyobaan daging ontak. Ayah Bu, air ontak, air kencingnya diinum menang. Jangan. Oh iya. Saya mau satu lagi, saya ada ketinggalan. Ada di situ namanya penyakit MERS-CoV. MERS-CoV itu penyakit yang ditularkan melalui onta ke manusia. Kalau dulu kita mirip kayak flu burung, ya, kayak flu burung. Kalau di sana namanya MERS-CoV. MERS-CoV itu dari ludahnya onta. Nah makanya sama aja dari tipisnya onta juga sama. Jadi mungkin lamun bangga foto aja onta dijilat ke onta langsung sakit dan itu bisa menyebabkan kematian. Ya, jadi jangan terlalu dekat-dekat sama onta. Makanya waktu tahun saya orang Indonesia dilarang ke peternakan onta. Mudah-mudahan tahun ini juga masih dilarang. Jadi onta itu selain dijilat dia bersih ngaji, cek onta teh bersihnya. Ngacil naik ke orang kita nggak tahu kan udahnya apa gitu. Nah nempel ke kita itu karena dia bisa menyebabkan kematian, ya. Jadi MERS-CoV itu salah satunya juga selain heat stroke, MERS-CoV juga bisa. Ada lagi Pak Ji? Apa yang harus disampaikan? Lupa. Saya udah lupa. Soalnya David. 5 tahun. Oh ya. Mas Pak, itu Pak Nando. Punya riwayat bisa pernah Tinggian Bu. potensi. Jadi bolehkan nggak bawa amlodipin? Oh iya. Pak Ji, yang mau punya darah tinggi, yang punya gula, yang punya emah, yang punya gula, diabetes ya, yang punya penyakit apapun, termasuk yang nggak punya juga, silahkan bekal obat. Harus wajib, hukumnya wajib.
Walaupun di sana nanti ada dokter, ada obat, belum tentu obatnya cocok sama kita. Ya. Dok, abi mah cocok nanti ku paramek mah enggak, bekal paramek. Dok, saya mah cocoknya ku bodrek mah enggak, bekal bodrek. Harus. Karena nanti milarian paramek di itu mah hese. Ya, jadi boleh Pak, boleh. Disimpannya atau dibawanya di salah Boleh di mana saja. Boleh. Jadi kalau saya sarannya, Bapak pasti banyaknya kan bawahnya banyak kan? Di tentengan ada, di Sahara ada. Kalau cairan dok, Kalau cairan nggak boleh. Cairan seperti apa? butilok gitu. Oh, cairan tergantung. Kalau dia di Sahara boleh. Kalau nggak banyak ya, itu pun harus di bulannya benar-benar Pak. Karena kalau dia lolos, dulu saya pernah bawa sabun cair, lolos. Tapi ada juga yang bawa sabun cair nggak lolos. Jadi banyak bisa tahu kayak sabun. Obat batu kan cair. obat batu cair kalau cuma satu nggak boleh, berarti kalau cuma satu mah ya. Kalau tolak angin Boleh. Ya, boleh. Jangan lupa obat dibagi dua ya. Nanti di tas apa ya? Di tas yang di Nadia Dibungkus aja, dibungkus semuanya. di tas iyo jeung di Sahara harus ada obat. Jadi nanti ketika kita di sini nanti umpamanya sebentar ya. Ya, Teh. Pak. Jemaah haji. Nanti aku telepon lagi ya. Nah. Saya nama saja. Ada. Udah ditandatangan, dikirim wes, itu tanda tangan. Heeh, sok teh dia tanda tangan. Tahu cewek. Ya. Kalau penanganan itu Bu, pencegahan untuk yang punya penyakit ketinggian kan naik pesawat. Kalau orang yang takut ketinggian teh, nah fobia, pinter ibu, saya lupa. Itu fobia itu susah, ya, yang takut ketinggian. Memang ada terapi khusus ya. Kalau yang fobia itu tidak ada obat khusus, terapi khusus dia harus dilatih dulu. Ya, tapi saya yakin bukan fobia. Kalau udah nyampe pesawat KBO kita siun naik pesawat. Jangankan ibu saya kesiunnya, tapi enggak. Jadi kumaha niat ya. Kalau kita sudah berangkat ke sana niatnya untuk ibadah, insya Allah aman semua. Nah gimana we? Nah itu Datang di Cida. itu baru saya mau ngomongin. Jadi antimo. Jadi itu antimo itu berharga Bu, kayaknya kudu makan antimo betul kata Bapak. Dan punya siun-siun di sana minum antimo, bobo kue nanti. Satu dia untuk menghilangkan rasa kecemasan atau ketakutan. Kedua, yang tadinya nggak pernah jalan isi mabok, tetap mabok. Ketiga, rata-rata bukan mabuk Bu, jadi itu jadi karena dia cemas luar biasa. Saya waktu berangkat jadi nggak bisa, saya nggak istirahat. Waktu berangkat itu jadi 400 orang itu dari depan nggak bapak-bapak, nggak ibu-ibu, esang tiis, keringet dingin karena apa? Karena ketakutan. Ya. Kalau terjadi seperti itu, apa yang ibu harus lakukan? Minumlah obat 2, 1 antimo, 1 proma. Udah aja, obat proma ya. Proma itu, ya mau mereknya proma, mau mereknya apa dari dokter terserah. Pokoknya obat mah aja, yang ini obat mah sama itu. Insya Allah sih aman. Nanti karena Dipaparin pengen gitu. Hah? Dipaparin Dipaparin siapa? Diberikan Dikasih yang bisa. Nanti dokter kalau ibu umpamanya nggak bawa untuk tinggal bisa. Di pesawat kan ada dokternya, nanti bilang aja ke dokternya, dok, kayak obat proma, nanti dia kasih. Kalau dulu saya sih selalu kasih lah. dulu saya mah laris data di kantong teh nyari 3 Doraemon, dokter tanya, kantong lagi loba. Obat semua isi teh. Aya proma, aya paracetamol, lihat Bu, minta paracetamol, anu lihat, anu pusing, anu rada-rada, tadi tiba-tiba tadi tahan jadi harus ngadadak kayaknya. Aya anu ngolong aya seueur. Anu mabok tak minta aja, dok obat sebal gitu nya. Kasih ya Pak dok minta obat ieu kalau nggak kebawa. Ya, tapi kalau kita bawa ya lebih cepat pencegahannya ya. Jadi lebih terasa sakit anu kita bawa. Kalau kita nggak bawa ya kita minta dulu sama dokternya. Ada
Dokternya selalu bawa nanti, mudah-mudahan. Pokoknya Bu, apapun yang kita rasakan jangan ditahan. Kudu diomongkeun. Terus kerasa lihat, lihat seetik baik kita lawan lah. Besok pertama kita lihat, lihat seetik kita nentu. Gitu ya, kita kan harus konsultasi lah. langsung konsultasi, perisain apa yang terjadi. Jangan dianggap remeh. Ya. Di Indonesia mah kembali, di Indonesia mah kan sehat. Harus sehat. Kita kan ibadahnya juga ya tahu sumur itu sekali tadi pernah oke. Jadi kudu maksimal. Ya. Jangan sampai karena sakit sedikit jadi mengganggu ibadah kita. Ya. Ya, itu jadi obat bawa sendiri boleh enggak, Pak? Bentuk. Kalau cair jangan banyak-banyak, maksimal 1 botol 2 botol sudah nggak boleh lebih dari itu ya. Kalau tablet boleh sebanyak-banyaknya juga, kecuali kalau golongan narkotik nggak boleh. Dia tidak boleh tadi hilap di penahan head. Nah, pada biasanya Boleh. Primolut namanya. Ini satu. Tadi atas Di saya cuma ada 5, tapi berapa? Beberapa 5 ada. Soalnya satu lembarnya lumayan, satu lembarnya itu 150.000. Saya cuma tinggal 5 lembar lagi. Ya. Tapi kalau nggak tahu misalnya kalau nggak ke kota lagi, di kota itu juga agak susah. Kemarin saya sampai berangkat sendiri nyarinya. Ada lagi Bu, Pak? Atasnya, Dena? Atas gelas? Ya, atasnya. Mudah-mudahan. Oh iya, satu lagi Pak. Tutupnya. Aduh, berobat dari sini. Saya salah. Hijidinya Bu, hijidinya. Atas Walimat Safar Jan. Anu atos mabati bebasnya beres lewat. Anu tak ajan ya. Anu tak ajan mah tekenging cenanya. Tekengingnya ibu-ibunya. Soalnya ditakutkan ketika Walimat Safar banyak orang yang datang, tidak tahu saya datang kan sekarang masih kena kopi, masih kena ayam. Nah, balik kena kopi kan. Pilih pas salaman tehnya leuweung ari pernah enggak kita salaman 2 meter jaraknya? Namun ibu bisa menerapkan seperti itu. Nah, mungkin ya nu punya hajat tadi dieu nu sasalaman nanti gitu kan. Salaman. Takutnya itu orang-orang yang datang ke kita itu ada yang sakit. Kita enggak tahu. Pamanya sakit COVID, pamana sasalaman mau dicipika-cipiki ya. Nah, terus nanti akhirnya menular. Nanti Pak Haji ada swab lagi nggak? Kan juga mau swab antigen. Nanti PCR kan? PCR nanti Keberangkatan. Kemarin kan kita mau swab serentak. Di bandara ada PCR sebelum keberangkatan. Nanti saya takutnya di sini Indonesia aman-aman saja. Pas mau berangkat PCR-nya positif, tunda. Leuheung ari kloter pertama masih bisa tunda ikut ke kloter kedua. Kamu kloter kedua mau ikut kloter berapa? Allah. Ketinggalan tahun payung deui. Nah, dari Pak. Mari Pak. Doakan Pak. Doakan ya Bu, tahun yang akan datang. Nah, jadi saya mengingatkan saja kalau yang sudah ya sudah menurutnya. Kalau yang kemarin saya sudah kasih tahu si separuh bahwa kalau memang Dok ada kumaha tuh, banyak orang teh nolak tamu ya datang untuk ke kita. Bolehlah kalau di ruangan terbuka. Ya, kata Pak Jokowi juga ruangan terbuka, jangan di ruangan tertutup. Jadi pasang tenda di luar, Bapak agak jauh saja jaga jarak. Sasalaman punten gitu ti teuing we. Ya, da mari jaga. Kita kalau yang bukan kita sendiri jaga siapa lagi? Ya, bukan orang lain yang jaga, kita sendiri. Ya. Terus kedua jangan capek deh nyapanya. Walimat Safar itu kita kan menguras tenaga ya. Kurang tidur, banyak terima tamu, terus makan juga kadang lupa. Bareng mau duduk mau makan lupa lagi, ada tamu umpamanya. Itu menguras tenaga. Jadi banyak yang sakit di situ. Nanti pas waktunya berangkat di jalan masuk angin lah segala macam ya. Jadi itu saja dari saya, pesan saya kepada ibu-ibu calon jamaah haji, bapak-bapak, mudah-mudahan berangkat selamat, oke selamatnya. Jadi haji yang mabrur
Ibu ya, mudah-mudahan doakan kami ya Pak, angkat ini. Amin. Ya. Saya akhiri saja kalau tidak ada lagi pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.